Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, at-tayammum, sampai di situ ya, bertayamum. At-tayammum, tayamum itu pengertiannya ialah taharatun wajibatun biturabi, taharah yang wajib biturab, dengan debu. Taharah itu bersuci, karena sudah diterangkan. Dengan debu. Badalan sebagai ganti anil wudu'i, sebagai ganti dari wudu. Wal ghusli, dan juga sebagai ganti dari mandi, mandi wajib ya. Liman lam yajid, bagi mereka yang tidak mendapati al-ma'a, tidak mendapati air, atau tadarrara bisti'malihi, atau bagi yang tadarrara, bermadarat, artinya berakibat madarat itu merugikan, bisti'malihi, ketika menggunakan air, seperti orang yang sakit, yang bila dia menggunakan air, sakitnya bertambah parah. Ya. Nah, ini berarti dia bermudarat ketika menggunakan air. Nah, karena seperti itu, boleh dia menggantinya dengan tayammum. Nah, orang yang tidak mendapatkan air, ya, karena tidak mendapatkan air, berarti boleh dia menggunakan tayammum sebagai ganti daripada wudu. Ya. Jadi udzur atau alasan dibolehkannya orang bertayamum ialah karena dua perkara. Karena pertama, tidak mendapatkan air. Yang kedua, karena karena sakit. Karena sakit yang berakibat lebih parahnya sakit itu bila dia menggunakan air. Ya. Baru tayamum. Tayamum itu sebagai pengganti daripada wudu dan mandi wajib, mandi junub. Ya. Sebagai pengganti daripada wudu dan mandi. Pernah seorang sahabi radhiyallahu anhu dalam perjalanan diutus oleh Nabi untuk berperang, ternyata di perjalanan itu dalam keadaan tidak ada air, dia mimpi basah.
Kemudian dia berpikir, sebagai penggantinya mandi, kalau wudu penggantinya wudu ialah tayamum, dengan menaikkan wudu dengan tayamum itu. Nah, kalau mandi penggantinya ialah, dia mulai berpikir tergulung-gulung di debu, mandi debu sebagai pengganti mandi, gitu. Akhirnya dia bergulung-gulung di pasir, di debu, kemudian dia sholat. Diberitakan oleh Nabi bahwa kejadian demikian. Nah, maka Nabi menjawab, innama yakfika an taqula biyadaika hakada. Cukup bagimu sesungguhnya untuk kamu berbuat, antakula, untuk kamu berbuat biyadaika dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Terus Nabi mencontohkan dengan menepuk kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian meniupnya kedua telapak tangan itu, kemudian mengusapkan ke seluruh telapak tangan itu sampai pergelangan tangan, kemudian mengusapkan pula ke wajah. Ya. Nah, jadi ditegur oleh Nabi, tidak benar gantinya mandi itu gulung-gulung di tanah. Cukup dengan tayamum itu sebagai pengganti mandi junub bagi orang yang tidak mendapati air dan bagi yang sakit. Seperti orang sakit demam yang berat, tambah kena air tambah jadi kan, ya. Nah, itu bertayamum. Ya. Ya. Nah. Sekarang kita lanjutkan kaifiyatut tayammum. Kaifiyatut tayammum. Cara-cara bagaimana tayamum. Ayyan wiyahu, berniat tayamum, amma tayammama anhu, ya, dengan apa yang dia tayamum karenanya, yaitu niat tayamum min wudu'in au ghuslin. Tayamumnya itu niatnya apa yang dia gantikan dengan tayamum itu? Apa yang dia gantikan? Kalau dia gantikan wudu, ya tayamumnya niat untuk menggantikan wudu. Kalau dia niatkan dengan tayamum itu untuk menggantikan mandi wajib, ghusl, mandi wajib, ya niatnya tayamum untuk menggantikan apa? Mandi wajib. Amma tayammama anhu, berniat dengan apa yang dia bertayamum karenanya. Min wudu'in, apakah itu yang dia gantikan ialah wudu, au ghuslin, atau yang dia gantikan itu ialah mandi wajib. Ya. Summa, telah berniat seperti itu di dalam hati, kemudian ia beribul arba, menepuk atau memukul bumi atau tanah, au ma yattasilu biha, atau yang berkaitan bersambung dengan bumi, seperti minal judrani, seperti tembok. Judron jamak dari jidar. Jidar artinya tembok. Wayansahu, dan mengusap wajhahu wa kaffaihi,
mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Begitu. Hal ini tidak seperti wudhu. Kalau wudhu kan harus disilang-silang, jari jemarinya gitu. Kalau tayamum enggak, pokoknya usap saja. Kalau wudhu kan harus rata seluruh bagian wajah. Kalau tayamum enggak, cuma sini aja. Begitu, ya. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Dah, itu tayamum. Ya, niat. Dalam niatnya itu dia mau berniat apa, menggantikan wudhu atau menggantikan mandi. Ya, kalau memang dia dalam keadaan junub, ya menggantikan mandi berarti tayamumnya itu. Kalau dia dalam keadaan hadas kecil, berarti apa? Menggantikan wudhu. Kemarin sudah kita bahas hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil yaitu berkaitan dengan apa yang keluar dari kubul dan dubur dalam bentuk buang air kecil, buang air besar, ataupun angin, ya, yang keluar dari dubur atau bahkan yang keluar dari farj, kemaluan perempuan. Wajah saja. Juga sama, cuman niatnya yang beda. Nggak ada, nggak pakai. Ya, caranya persis sama antara tayamum menggantikan wudhu dengan tayamum menggantikan mandi. Caranya persis sama, cuma bedanya ialah niatnya saja. Begitu. Hadas kecil dalam melepaskan diri dari hadas kecil ya wudhu berarti. Kalau melepaskan diri dari hadas besar ya niatnya mandi berarti. Begitu tayamumnya. Pakaiannya bagaimana? Mani kan bukan najis. Ya tidak mesti bersama dengan mani itu ada madi. Kalaupun ada madi kan madi itu cuma sedikit sekali, beberapa tetes, dengan mani banyak, sehingga terkalahkan najisnya madi itu dengan banyaknya mani. Sesuatu itu dikatakan najis apabila najisnya itu dominan. Tetapi kalau yang dominan itu ialah yang suci, seperti mani, ya tidak najis lagi. Itu, ya. Air kecipratan kencing, kalau kecipratan aja nggak apa-apa. Kalau tidak merubah sifatnya, yang dominan apa pada air itu? Kalau yang dominan kencing, ya najis. Yaitu berubah warnanya menjadi kekuning-kuningan umpamanya, berubah baunya menjadi pesing umpamanya, ya? Atau apa? Dalam hadis itu berubah rasanya kalau dirasakan. Ya? Nah, jadi yang dominan apa? Karena mani itu yang dominan mani, bukan madi, ya tidak najis. Karena madi cuma berapa tetes saja. Iya, dibacain sampai hilang baunya, dan hilang warnanya. Nah, ya. Iya, kecipratan air kencing kalau kamu melihatnya cipratan itu, ya najis. Nah,
Kalau tidak sadar nggak apa-apa, kecuali kesiram air kencing. Jadi di dalam agama kita tidak dididik untuk menjadi orang yang was-was. Tidak dikehendaki demikian. Jadi kalau ada wujudnya itu dalam bentuk bau atau dalam bentuk basah, dan setelah basah dicium bau najis, ini berarti najis. Kalau kecipratan dan tidak ada diduga kecipratan dan tidak ada buktinya, ya kita tidak boleh mengurusi perkara yang tidak ada bukti. Gimana? Ya sesuatu yang mahal kolal. Iya, apa yang di atas bumi, pohon atau apa, kaca, sama debu itu ada di mana-mana ya. Turap itu ada di mana-mana. Apa yang steril debu? Ya ada, tapi bagian umpamanya kamar operasi itu steril debu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. As-salatu. Sekarang salat. As-salatu, salat itu ibadatun, satu amalan ibadah yang zatu aqwalin, mengandung aqwal omongan, wa af'alin, dan mengandung perbuatan. Awaluhat takbiru, dimulai dengan takbir, wa akhiruhat taslimu, dan ditutup dengan salam. Itu salat. Dalam hadis disebutkan miftahus shalah at-tahur. At-tahuru miftahus shalah. At-takbiru miftahus shalah. Idza arada as-salata, apabila seorang berkeinginan salat, menunaikan salat, fa'innahu, maka orang bersangkutan yajibu alaihi, wajib atasnya ayyatawadda, untuk berwudu. In kana alaihi hadatsun asgharu, kalau dia itu dalam keadaan berhadas kecil. Au yartasilu, atau mandi. In kana alaihi hadatsun akbaru, kalau dia itu berhadas besar. Au yatayammamu, atau bertayamum. Illam yajidil ma'a, kalau dia tidak mendapatkan air. Au tadarrara, atau bermadarat bisti'malihi, bila menggunakan air. Wa yunadhifu badanahu, dan dia pula ketika mau sholat harus membersihkan, yunadhif, membersihkan badanahu, badannya, wa thawbahu, dan membersihkan bajunya, wa makana sholatihi,
dan membersihkan tempat sholatnya minan najasati, dari segala yang najis. Badannya, pakaiannya, tempat sholatnya itu harus bersih dari najis. Ya, dipastikan bersih dari najis ialah bila tidak ada warna yang mencurigakan, tidak ada bau yang mencurigakan, tidak ada keadaan seperti lembab atau apa yang mencurigakan. Itu harus bersih dari itu semua. Lantainya kotor, ya belum tentu najis kan. Kotor itu belum tentu najis kan. Sudah kita bahas ya. Najis enggak? Kotor, ya. Pertanyaannya najis enggak kok kotor? Najis enggak? Ya enggak tahu ini. Kalau enggak tahu berarti kembali kepada hukum asalnya, yaitu tidak najis. Iya. Wa ju'ilatil ardu masjidan li, kata Nabi, dan Allah telah menjadikan bumi sebagai masjid, sebagai tempat bersujud bagiku. Dari hadis ini menunjukkan hukum asalnya bumi itu apa? Suci untuk sholat, kecuali kalau ada bukti bahwa di situ najis. Jadi kalau nggak tahu, berarti apa? Kembali kepada hukum asal, ya suci. Bukan sebaliknya, nggak tahu, wah berarti nggak boleh pakai, keliru itu, terbalik ini. Ya, kalau ada bukti itu najis, ada baunya, bau kencing, bau kotoran, ya, nah itu najis. Kalau tidak ada baunya dan tidak ada warnanya, ya, maka hukum asalnya adalah suci. Coba dibikin ringan memang oleh agama ini. Agama ini memang justru ringan. Nah, ya. Iya, kalau tidak ada qarinah, tidak ada indikasi ke arah bahwa itu adalah daging haram. Kalau tidak ada indikasi, tidak ada bukti awal yang mencurigakan bahwa itu potongannya bangkai, umpamanya hewan yang sudah mati dipotong, itu kan bangkai haram itu. Tidak ada bukti-bukti kayak gitu, tidak ada bukti awal, cuma masih isu. Nah ini nggak bisa merubah dari kedudukannya sebagai barang yang halal. Asal yang jelas yang jual muslim, hukum asalnya kalau yang jual muslim apa? Halal. Hukum asalnya kalau muslim ya memotong hewan itu dengan bismillah. Kalaupun kamu ragu, ketika makannya itu bilang bismillah. Ya, sudah. Salah itu aja mungkin.
disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernah suatu hari Rasulullah SAW dikirimi oleh orang Yahudi. Yahudi berarti ahlul kitab ya, masakan dalam bentuk sembelihan hewan. Kenapa? Masakan siap hidang. Aisyah radhiyallahu anha takut jangan-jangan Yahudi ini tidak mengucapkan. Setelah Rasulullah datang ditanyakan, aku dapat kiriman dari Yahudi tetangga sebelah, gimana ini? Aku ragu. Nah, sudah engkau ucapkan bismillah ketika makan. Jadi kalau ragu, bismillah. Dan perkara kalau itu adalah dipastikan dari orang kejawen, kebatinan, itu kan memang sudah dari potongan musyrikin gitu, kebatinan. Nah, ini adalah qarinah yang menyebabkan kita tidak boleh makan daripada sembelihannya. Ya. Tapi kalau Muslim makan Yahudi atau Nasrani, kamu takut atau ragu, ucapkan bismillah ketika makan. Ya, seperti makan di Kentucky Fried Chicken. Ada Nasrani, tapi pemiliknya rata-rata Muslimin. Kalaupun Nasrani, ucapkan bismillah ketika makan. Kalaupun Nasrani yang pemiliknya, tapi selalu mendapatkan rekomendasi halal dari MUI setempat. Ya, McDonald juga dapat rekomendasi halal dari MUI setempat. Boleh? Nggak boleh, walaupun bilang bismillah. Hindu, Buddha, Konghucu, kejawen atau kebatinan, nggak boleh. Kalau nyimbang dikit ke penyembelihan, kaifiyatus shalah, sebenarnya ini sudah kita bahas dari keterangan Syekh bin Baz itu ya. Ulang lagi. Gimana, kita baca atau lewat saja? Oh gitu. Ya sudah. Awalan, yang pertama, ayat takbilal qiblata, menghadap kiblat, bijami'i badanihi, dengan segenap anggota badannya. Itu apa Abu Zaki? Itu ucapnya ini. Oh iya, tanya ke Pakar yang ngerti. Ayat takbilal qiblata, menghadap kiblat, bijami'i badani, dengan segenap anggota badannya, biduni inhirafin, tanpa miring, tanpa bergeser, walal iltifat, dan tanpa noleh. Iltifat itu menoleh.
tidak boleh noleh gitu. Kemudian yang kedua, sumayan niat salata, kemudian niat salat allati yuridu, yang dia inginkan ayyusalliha, untuk dia tunaikan salat itu biqalbihi biduni nutqin binniyah, dengan hatinya bidun, tanpa nutqin, ucapan binniyah, ucapan niat, tanpa usolli begitu. Ini nah, jadi dia sholat duhur, niat sholat duhur, dan sholat sunnah, niat sholat sunnah, dan selanjutnya diucapkan niat itu di dalam hati, nggak usah diucapkan di apa ya, hati apa lisan, kealisan. Yang ketiga, yukabiru takbiratul ihrami, kemudian bertakbir dengan takbiratul ihram. Fayaqulu Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Wa yarfa'u yadayhi ila hazzi mankibaihi 'inda takbiri. Wa yarfa', dan mengangkat yadayhi, kedua tangannya, ila hazzi, ke pada sejajar dengan mankibai, kedua pundaknya, indah takbir, ketika takbir. Rafi'an, yang keempat, sumaya dhahu kaffa yadihi al-yumna, kemudian meletakkan kaf, telapak yadihi, telapak tangannya, al-yumna, yang sebelah kanan, ala dhahri kaffi yadihi yusra, di punggung, di atas punggung, dhahr, punggung, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, yadihi yusra, tangan kiri. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, fauqa sadri, di atas dadanya. Khamisan, yang kelima, sumayastaftihu, kemudian membaca doa iftitah. Fayaqul, kemudian mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah, jauhkanlah antara aku wa baina khotoyaya, dengan kesalahan-kesalahanku, jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, kama ba'atta, bagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Allahumma naqqini, ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqat thawbul abyadu minad danasi, sebagaimana dibersihkannya at-thawbul abyadu, baju putih, minad danas, dari najis, dari kotoran. Allahumma qilni, ya Allah, cucilah aku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, min ma'i, dengan air, wastalji, dan salju, es, wal baradi, dan embun. Ayahul, ini yang pendek, yang kedua ini yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan segenap pujian bagimu, wa tabaraka ismuka, dan maha mulia namamu, tabarak, maha mulia, ismuka, namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu, jadduka, keagunganmu, wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali
dan tidak ada sembahan yang benar selain Engkau. Sabihan, yang keenam, ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bisa? Nah. Beberapa riwayat memang riwayat kita itu. Sadisan, ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mungkin bertawud, berlindung kepada Allah, mengucapkan A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Sabi'an, thumma yubasmilu, kemudian mengucapkan basmalah. Yubasmilu, mengucapkan basmalah. Wa yaqra'ul fatihata, dan membaca surat Al-Fatihah. Fayaqulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma yaqulu amin, kemudian mengucapkan amin setelah itu, setelah Al-Fatihah, yakni Allahumma stajib. Maknanya amin adalah Allahumma stajib, ya Allah, ya kabulkanlah doaku ini. Amin, bukan amin, bukan, tapi amin. Qaul yang rajih ialah rakaat pertama, dan tidak membaca ta'awud pada rakaat selanjutnya. Wallahu a'lam. Tidak ada doa apapun sebelum amin. Al-Fatihah kemudian langsung amin. Salat tidak ada. Kullu hadza bid'ah. Salat lanjutkan. Saminan, kedelapan, ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن, kemudian membaca apa yang mudah baginya minal Quran, dari Al-Quran. Wa yutilul qira'ata fi salati subhi, dan memanjangkan bacaan dalam salat subuh. Suratnya dipanjangkan kalau salat subuh. Ya, pilih surat-surat yang panjang kalau salat subuh. Sampai Nabi itu kalau salat subuh, salat mulai takbiratul ihram dalam keadaan gelap, selesai orang salat pulang dari masjid, itu disebutkan oleh sahabat melempar tombak, itu kelihatan di mana jatuhnya, artinya seterang. Gitu. Yang sudah mana? Dalam perkara yang demikian jelas memang ada riwayat Anas bin Malik
Rasulullah SAW mendapat laporan Anas bin Malik itu sholat di suatu desa. Kemudian karena kepanjangan sholat subuh, kepanjangan akhirnya sebagian makmum karena ingin mengejar itu air, pembagian air untuk ladangnya, terus mufaraqatul jamaah, melepaskan diri dari jamaah terus menyempurnakan sholat terus pergi. Hal itu dilaporkan kepada Anas bin Malik setelah selesai sholat jamaah. Kata Anas bin Malik, dia adalah orang munafik. Yang dikatakan munafik ini tidak terima, lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Anas bin Malik sholatnya panjang, kemudian saya karena betah akhirnya dari Marokko, kemudian saya segera berangkat ke ladang, saya dibilang munafik. Panggil Anas bin Malik oleh Rasulullah. Panggil, apa betul kamu memanjangkan sholat? Iya ya Rasulullah. Turidu an takuna fattanan ya Anas. Apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah, wahai Anas? Marah Rasulullah. Jadi memang makmum itu sangat dipertimbangkan oleh imam. Keadaan makmum dipertimbangkan. Jangan sampai orang lari dari sholat jamaah gara-gara imam kepanjangan baca sholat. Nah, ada satu anak dulu alumni Hadributul Adzi belajar ke tempat Syekh Mukbil, cuman ada beberapa saat saja pulang sholat tarawih. Di tempat Syekh Mukbil sholat tarawih itu jam 9 malam sampai menjelang sahur. Antara sahur dengan fajar itu orang tergesa-gesa makan sahur karena segera setelah itu fajar. Itu salat tarawihnya di tempat Syekh Mukbil. Nah, anak ini merasa asyik dengan salat tarawih seperti itu, diterapkan biasanya. Lari semua. Lari semua, salat tarawih kok dari jam 9 malam sampai subuh bilang Tuhan. Lari ngamuk ini anak. Wah, memang ini kebiasaan tidak ngamuk. Akhirnya lapor penduduk desanya itu pada saya, gimana Ustaz? Pulang itu kok begini? Saya tanya, apa kamu? Kok sholat ini? Nah iya, itu kan sunnahnya. Tapi juga ada sunnahnya Rasulullah memendekkan sholat. Apakah ada sunnahnya? Ayo kita buka kitab. Ini sunnahnya Rasulullah memendekkan sholat. Ini Allah Ahad, pulau berkesalat, pulau sebagainya. Ini apa yang ada kautar? Tetapi di tempat lain Rasulullah memanjangkan sholat. Nah, kok kamu pilih yang memanjangkan sholat? Jadi bagaimana untuk menentukan menjalankan sunnah ini, memendekkan sholat, dan menentukan yang menjalankan sunnah ini, yaitu memanjangkan sholat? Mau dipilih mana? Bukan sholat, tetapi dipilih ilahnya, illatul hukum. Ilahnya, kenapa Rasulullah di tempat ini memendekkan sholat? Di sana memandangkan sholat, dijelaskan mempertimbangkan itu baru jelasnya. Jadi harus mempertimbangkan
Yang ke-9, Sumayar kau kemudian rukuk. Bagaimana rukuk? Yuhniya bahrahu, menundukkan punggungnya. Rukuk itu menundukkan punggung, bukan menundukkan kepala, tapi menundukkan punggung. Punggungnya ditundukkan sebagaimana cara rukuk yang sudah dijelaskan ya. Ta'ziman lillahi, dengan niat dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Wa yukabbiru 'inda ruku'ihi, dan bertakbir ketika rukuk. Wa yarfa' yadayhi hadwa mankibayhi, dan mengangkat kedua tangannya sampai derajat dengan kedua pundaknya. Wasunnatu adalah merupakan sunnah. Sunnah di sini maksudnya bukan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Sunnah ini ajaran Nabi. Ayyuhsra bahahu, untuk meluruskan punggungnya. Wa yaj'al ra'sahu hayalihi, dan menjadikan kepalanya itu sederajat, hayalihi sederajat dengan lurus dengan punggungnya. Wa yad'u yadayhi, dan meletakkan kedua tangannya ala rukbatayhi, di atas kedua lututnya. Mufrijatai al-asabi', membentangkan. Mufrijah, membentangkan. Al-asabi', jari jemari, dibentangkan jari jemari, kemudian memegang lutut. Ya, lutut. Kemampuan memegangnya lebih kuat. Ya. Tidak tahu kenapa ya. Tanya dia, kenapa orang baca apa gitu? Kamu baca Allah Akbar. Allah Akbar. Itu seperti artinya. Nah, ini apa? Sudah bahas ketika takbir itu ini mata, tapi ketika di lutut ini apa sih penggangkan, sehingga kemampuan memegang lutut itu lebih kuat. Waqulu fi ruku'ihi, dan mengucapkan dalam ruku'nya Subhana rabbiyal azim salasa marrat. Wa izada, salasa marrat 3 kali ya. Wa izada, kalau mau anda Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, fahasan, maka itu baik. Jadi kalau Subhana rabbiyal azim 3 kali, kalau Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli sekali. Hadi ashar, yang ke-11, thumma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i qa'ilan, dan mengangkat kepalanya dari rukuk, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, wa yarfa'u yadayhi hina idin, dan mengangkat kedua tangannya waktu itu, waktu bangkit dari rukuk itu, ila haddi mankibaih, sampai sebatas kedua
liman hamidah. Sedangkan makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, tidak menjadi cukup. Wa innama yakunu badalaha, tetapi dia mengucapkan, hanyalah dia mengucapkan sebagai gantinya Rabbana wa lakal hamd. Tanya Asyar, Suma yaqulu ba'da raf'ihi, dia mengucapkan setelah bangkit dari rukuk itu, Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ucapan ketika berdiri di antara rukuk dan sujud. Ya, bangkit dari rukuk sebelum sujud. Khusyu'an lillahi sajdatul ula. Kemudian sujud khusyu'an lillahi, dengan khusyuk bagi Allah, as-sajdatul ula, dengan sujud pertama. Sujudnya, dan mengucapkan ketika sujudnya, belum sujud, ya, Allahu Akbar. Ketika turun sujud dari posisi i'tidal. Wa yasjudu ala a'dha'ihi sab'ah, dan sujud pada 7 bagian tubuh, 7 bagian anggota badan yang wajib sujud atasnya, yaitu al-jabhatu ma'al anfi, dahi al-jabhah bersama hidung al-anf, yang pertama. Wal-fathaini, kedua telapak tangan, 3 ya. Merubataini, kedua lutut, berarti 5. Wa'atrafal qadamaini, dan ujung-ujung jari-jari kaki. Walijati abudaihi anjambaini, dijati dan menjauhkan abudaihi, kedua lengan atasnya itu, anjambaini, dari kedua rusuk kanan dan kiri yang bagian atas itu. Tidak boleh begini, tetapi menjauhkan. Tidak boleh gini. Kalau nggak bisa ya, manu, misalkan udah bisa. Iya, jadi misalkan untuk kamu mengambil posisi seperti itu, nah, walaupun tidak terlalu mudah, posisi yang kiranya tidak menempel antara lengan atas dengan rusuk kanan dan kiri. Zira'aihi, dan tidak
membentangkan kedua lengannya alal ardi, di atas bumi. Tidak begini. Tetapi diru'usi asabi'ihi al-qiblatan, dan dihadapkan dengan ujung-ujung asabi' jari jemari tangan dihadapkan ke kiblat. Ya, sujudnya begini, bukan berarti tidak menghadap kiblat, menghadap ke utara selatan ya, tapi hendaknya begini, menghadap ke kiblat. Yang ke-14, wa'akulu fi sujudihi, dan mengucapkan di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la salasa marrat, 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wa izzada, kalau mau tambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sahatan, seperti ketika ruku ya, sekali. Khamisa asyar, yang ke-15, thumma yarfa'u ra'sahu minas sujudi, kemudian mengangkat kepalanya dari sujud, qailan Allahu Akbar, dengan mengucapkan Allahu Akbar.